Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial kali ini akan dijelaskan tentang JavaScript sebagai bahasa scripting web yang akan kita gunakan pada halaman web yang kita bangun. Salah satu tujuan utama kita mempelajari JavaScript adalah menghasilkan halaman web yang bersifat interaktif. Salah satunya bisa dilakukan dengan JavaScript ini. Apa itu JavaScript? JavaScript merupakan sebuah bahasa scripting web pertama yang dikembangkan oleh Netscape. Netscape ini sebuah perusahaan yang mengeluarkan browser Netscape Navigator tahun 90-an, sangat terkenal. Jadi pada tahun 95 Netscape mengeluarkan bahasa scripting web pertama, di mana bahasa ini bekerja pada banyak browser, tidak tergantung kepada sistem operasinya. Jadi akan bekerja pada sistem operasi Windows, Linux, dan sistem operasi-operasi lainnya. Pada awalnya JavaScript ini diberi nama oleh Netscape dengan nama LiveScript. Kemudian pada tahun 96 pengelolaan JavaScript diserahkan ke sebuah badan standar internasional, adalah Asosiasi Pabrik Komputer Eropa. Jadi sekarang badan EMCA inilah yang bertanggung jawab dalam pengembangan JavaScript untuk kedepannya. Sebelum munculnya JavaScript, website yang mulai muncul pada tahun 90-an itu bersifat statis. Artinya tidak ada respon dari pengunjung atau tidak ada interaksi halaman web yang diakses oleh pengunjung. Barulah setelah adanya JavaScript, pengunjung bisa berinteraksi dengan halaman web yang mereka akses. Kemudian yang muncul pertanyaan yang banyak disangka oleh orang, apakah JavaScript itu adalah Java? Tidak. JavaScript berbeda dengan Java. JavaScript awalnya dikembangkan oleh Netscape, sementara Java dikembangkan oleh Sun Microsystems. Kemudian JavaScript bersifat client-side, artinya program JavaScript bekerja hanya pada sisi klien saja, pada sisi pengunjung yang mengakses saja pada awal pengembangannya. Sementara Java bersifat server-side, artinya dari awal pengembangan sudah bekerja untuk menghubungkan antara pengunjung mengakses suatu halaman website, kemudian prosesnya dilakukan di server dan hasilnya yang dilihat oleh pengunjung. Nah, pada JavaScript awalnya itu dikembangkan client-side, artinya pengunjung akses, proses juga di komputer pengunjung. Tapi sekarang JavaScript sudah ada juga yang dikembangkan untuk server-side. Salah satunya adalah dengan menggunakan Node.js. Jadi dengan Node.js kita bisa mendapatkan respon pengunjung terhadap halaman website yang mereka akses. Jadi JavaScript saat ini tidak lagi hanya bersifat client-side, tapi juga ada yang bersifat server-side yang dinamakan dengan Node.js. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh JavaScript? Yang pertama, JavaScript dapat bereaksi terhadap event. Event ini adalah apa yang dilakukan atau apa tindakan atau apa yang diperbuat oleh pengunjung terhadap halaman website tersebut. Misalkan di sini pengunjung membuka halaman tersebut. Nanti kita kalau berikan perintah JavaScript, bisa saja nanti muncul reaksi terhadap halaman yang baru dibuka, atau ketika pengunjung mengklik sebuah tombol, nanti kita bisa membuat ada efek yang dilakukan dengan JavaScript tersebut. Kemudian JavaScript dapat membaca dan menulis elemen HTML. Jadi perintah-perintah HTML itu bisa ditulis menggunakan JavaScript. Nanti kita akan bisa buat dengan perintah salah satunya the command write. Artinya nanti JavaScript akan menulis
elemen-elemen HTML terhadap halaman website yang kita buat. Berikutnya, JavaScript dapat digunakan untuk memvalidasi data. Katakan di sini kita punya formulir, misalnya formulir isian. Kita dapat melakukan validasi data terhadap isian yang diisikan oleh pengunjung sebelum prosesnya dikirim ke server. Jadi, tindakan ini akan mengurangi beban server untuk memproses kebenaran isian yang diisi oleh pengunjung. Jadi sebelum dikirim ke server, JavaScript akan menganalisa dulu apakah isiannya sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita minta atau tidak. Jika tidak sesuai, maka JavaScript akan mengembalikan atau tidak mengirimnya, akan memberikan peringatan kepada pengunjung tersebut. Jika sesuai, baru akan dikirim. Kemudian, JavaScript dapat menyimpan nilai, value, yang berguna dalam sebuah variabel. Katakan kita menyimpan sebuah value untuk nama website dengan variabel, katakan variabel nama. Nah, nanti variabel itu bisa kita gunakan di halaman website kita, sehingga halaman nama website kita bisa kita rubah dengan variabel yang disimpan dari nilai JavaScript tersebut. Kemudian JavaScript juga dapat digunakan untuk mendeteksi browser, IP address, dan yang lainnya. Jadi bisa saja nanti ketika kita mengakses sebuah halaman website, nanti akan muncul pemberitahuan Anda menggunakan browser apa. Katakan misalnya Anda menggunakan Firefox, alamat IP Anda sekian-sekian. Nah, itu bisa digunakan dengan JavaScript. Kemudian JavaScript dapat digunakan untuk membuat cookies. Cookies ini sebuah file kecil yang pada umumnya digunakan oleh website untuk menyimpan pengaturan-pengaturan penting. Misalnya katakanlah mendetek apakah pengunjung itu orang yang sama yang mengakses, atau digunakan untuk mendata apakah yang bersangkutan itu sedang login atau tidak dengan halaman website yang ditentukan. Selain itu, ada banyak yang dapat dilakukan dengan JavaScript. Nanti secara otomatis akan terlihat ketika kita sudah mencoba melakukan praktek pembuatan atau implementasi JavaScript pada halaman web yang kita buat. Kemudian, bagaimana cara implementasi JavaScript dalam halaman web yang kita bangun? Ada 3 secara implementasi. Yang pertama itu implementasi JavaScript secara inline, hampir sama dengan implementasi CSS. Artinya pada implementasi JavaScript yang inline itu langsung diimplementasikan pada tag HTML tertentu yang kita buat. Jadi nanti kita bisa saja memberikan perintah, katakanlah sebuah di tombol on click, ketika diklik nanti ada reaksi dari JavaScript-nya. Atau ketika onload, ketika halaman dipanggil, nanti akan muncul reaksi JavaScript terhadap pengunjung. Kemudian implementasi yang kedua, embedded. Embedded ini artinya perintah JavaScript dimasukkan ke dalam tag script. Jadi dalam tag script, dalam perintah tag HTML script, kemudian nanti ditutup lagi dengan perintah tag script. Nah, ini implementasinya bisa saja kita tempatkan di bagian head, tag HTML head, atau di tag body. Yang ketiga, implementasi CSS adalah eksternal. Nah, implementasi eksternal itu artinya membuat sebuah file khusus dengan ekstensi .js. Jadi, kita meletakkan perintah-perintah JavaScript kita dalam sebuah file terpisah. Apa keuntungannya atau apa tujuannya? Bisa saja perintah yang kita buat itu digunakan pada beberapa halaman. Jadi tidak perlu kita membuat pada setiap halaman perintah JavaScript-nya, tapi kita tempatkan pada satu file, nanti semua halaman web kita bisa menggunakan perintah tersebut. Nah, untuk perintah ketiga perintah ini nanti akan kita coba dalam praktek yang akan kita lakukan. Baik, untuk tutorial pertama ini dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.